Padahal kan kesepakatan gencatan senjata udah diumumkan dari kemarin malam. Tapi kenapa Israel masih nyerang Gaza? Terus apa alasan dibalik serangan itu? Ternyata menurut salah seorang pakar politik Israel sendiri, orang Yahudi sendiri, orang dekatnya Netanyahu sendiri, mengatakan bahwa ternyata Netanyahu frustasi karena kalah. Gimana ceritanya? Kita akan bahas dalam konten kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Muhammad Hussein Gaza. Kita masih di Mesir, Kairo, menunggu perbatasan dibuka agar kita bisa bergerak ke Gaza. Dan kita akan langsung melihat kondisi mereka di sana. Harapan saya ya secepatnya bisa dibuka dan semoga aksesnya bisa terpermudah. Oke teman-teman, kita kembali membahas tentang kondisi Gaza hari ini. Memang ini masa-masa yang sangat krusial saya bilang. Dan entah kenapa 3 hari ini kok rasanya lama sekali. Biasanya itu 1 hari itu kan cepet ya. Tapi karena kita sedang menunggu satu momen di mana kesepakatan itu akan aktif ya, hari Ahad 2 hari lagi. Jadi hari ini kok terasa lama gitu, lama sekali. Ya teman-teman, sekarang kita akan bahas satu pertanyaan yang banyak sekali beredar di kalangan masyarakat. Kok Israel masih menyerang Gaza, padahal kan sudah kesepakatan gencatan senjata. Sebetulnya alasan sederhananya saya sudah sampaikan sejak awal, sejak malam pengumuman itu, bahwa memang kesepakatan ini sudah diumumkan, namun aktifnya baru terrealisasi nanti hari Ahad. Namun ya begitulah netizen kita, kadang nggak mendengar sampai selesai, nggak baca sampai habis, lalu ketika ada kejadian yang di luar logik mereka langsung di blow up atau sebagainya macam. Maka dari itu tugas kita untuk meluruskan. Artinya bukan berarti pembenaran buat Israel, enggak juga. Memang mereka selalu, kita tahulah tabiat mereka. Ya, tapi kita harus lebih cermat dalam memahami konteks berita. Ya teman-teman, kita akan bahas satu berita yang menarik di gazamedia.net. Teman-teman, ini di gazamedia.net ini itu banyak sekali berita-berita yang sangat aktual, faktual, fresh, breaking news, apapun itu. Maka saya sarankan teman-teman ya sering-sering lah setiap pagi itu ritual bangun tidur, diantaranya setelah zikir, setelah macam-macam sholat dan sebagainya, buka gazamedia.net untuk melihat bagaimana kondisi warga Gaza dan bagaimana situasi politik di sana, situasi keamanannya, situasi ekonomi dan sebagainya. Gazamedia.net. Oke. Kali ini dalam judul yang akan kita bahas, analis _2 terus bombardir Gaza, Netanyahu frustasi kalah lawan Hamas. Siapakah analis ini? Kita akan lihat. Jadi biar nanti nih teman-teman, bukan teman-teman ya, kalian para kacung-kacung Zionis yang di Indonesia ya, karena banyak sekali nih komentar-komentar di video sebelumnya menyanggah, katanya Hussein ini tukang ngibul. Kata-katanya, informasinya keliru ya, atau ya pandangan sendiri atau sebagainya. Ini media yang kredibel dan saya hanya mengutip kata-kata mereka, sumber yang memang hidup ada, bisa kalian cek, wawancaranya juga ada, video-video juga ada, hanya kita jelaskan dalam konten seperti ini. Nah, siapakah analis yang mengatakan bahwa Netanyahu ini frustasi kalah lawan Gaza? Kita baca badan beritanya. Menachem Klein, ente cek di Google. Menachem Klein, ini fotonya ya. Dosen senior di Universitas Bar Ilan, Israel, mengatakan bahwa meskipun pemerintah dan militer Israel masih berharap meraih kemenangan di Gaza, mereka tampaknya gagal mencapainya. Nah, sudah terjawab ya. Jadi yang ngomong ini adalah seorang dosen senior di salah satu universitas ternama di Israel, orang Yahudi sendiri. Oke. Israel, terutama tentara dan pemerintahnya, terus mencari kemenangan, tapi mereka tidak bisa mencapainya, ujar Klein dalam wawancara dengan Al Jazeera. Pernyataan Klein itu merespons serangan yang terus dilakukan Israel terhadap wilayah Gaza meski telah ada pengumuman gencatan senjata dengan Hamas. Menurut Klein, ada jurang besar antara tujuan perang yang dilakukan Israel terhadap wilayah Gaza meski telah ada pengumuman gencatan senjata dengan Hamas. Maksudnya apa?
ada jurang besar. Ginilah bahasanya. Netanyahu sedang berdiri di satu tebing ya atau tempat tinggi, ingin loncat ke tujuannya. Hanya tidak bisa karena ada jurang besar. Nah, itulah jurang besar tuh. Jurang besar itu dalam hal ini konteks ini kegagalan yang tidak dia capai. Kita akan baca lagi di paragraf selanjutnya. Israel tidak menang dalam perang ini dan kini berusaha mencari pencapaian meskipun hanya sesuai definisi mereka sendiri. Di menit-menit terakhir penempuran ini, itu saja. Israel kini merasa frustasi, kata Glenn. Ya, jadi paham ya? Jadi memang dari awal, bahkan antum boleh cek deh di video-video saya, di banyak podcast saya dengan Ko Felix, ya dengan Deddy Corbuzier, ya dengan Ari Untung, itu saya selalu katakan, kenapa tentara-tentara Zionis ini mentarget anak-anak, wanita, sipil, rumah-rumah warga? Karena mereka frustasi. Itu sering berkali-kali kalau kalian ini subscriber lama saya, pasti kalian sering mendengar saya ngomong gitu kan. Jadi tentara Zionis ini mereka frustasi, nggak bisa mengalahkan para pejuang Gaza, nggak bisa melemahkan perjuangan mereka, nggak bisa mentarget ya, menghabisi para pejuang Gaza. Mereka frustasi, akhirnya mereka membunuh anak-anak dan wanita. Dan itu pun sudah diakui oleh salah seorang mantan pilot Israel. Jadi ketika perang 2021 ada seorang pilot Israel, dia depresi, lalu dia bicara di salah satu wawancaranya, dia bilang, kenapa kami membunuh sipil? Karena kami merasa frustasi. Karena kami tidak bisa mencari, mentarget para pejuang Gaza yang ada kami dibunuhi di medan Gaza. Akhirnya kami melampiaskan kemarahan kami ke warga Gaza, ke anak-anak dan wanita, ke warga sipil. Dan itu dikuatkan lagi oleh si Menachem Klein ini, gitu ya. Jadi jelas, bukan sekedar kata-kata dari saya atau orang-orang yang pro Palestina, tapi ini dari pihak mereka sendiri, jelas ya. Oke, dia bilang tadi Israel tidak menang dalam perang ini dan kini berusaha mencari pencapaian, meskipun hanya sesuai definisi mereka sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya seluruh dunia sepakat bahwa ini kekalahan ini. Nah, tapi Netanyahu berusaha, oh enggak, kami sudah menang, kami sudah menghancurkan ini, kami sudah merobohkan ini, kami sudah mengebom ini, gitu loh. Tapi kenyataannya ketika mereka memilih untuk berunding, itu sudah menyalahi prinsip awal mereka. Gini, kalau saya baca di paragraf selanjutnya ya, perhatikan paragraf selanjutnya. Ia juga menceritakan bahwa, maksudnya si Menachem Klein ini menceritakan bahwa sejumlah aktivis sayap kanan di Yerusalem, di Baitul Maqdis, Al-Quds, memasang spanduk bertuliskan ini bukan kemenangan. Jadi yang yang megang spanduk, yang nulis, yang bawa, yang memampang itu bukan orang Palestina, tapi adalah aktivis sayap kanan di Israel sendiri. Ini bukan kemenangan. Jadi kalau nanti tiba-tiba ada Abu Sendal muncul dengan statement bahwa Gaza kalah babak belur, Israel menang, ya artinya itu memang sudah pantas saja standby di kolam cebong. Oke. Ia juga menceritakan bahwa sejumlah aktivis sayap kanan di Yerusalem memasang spanduk bertuliskan ini bukan kemenangan. Pesan itu ditujukan kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang selama 15 bulan terakhir bersikukuh dengan klaim kami tidak akan berhenti sampai kemenangan tercapai. Ya, perhatikan. Memang itu berkali-kali diulang-ulang oleh Netanyahu. Kami tidak akan berhenti perang sampai tugas kami tercapai. Apa tugasnya? Menghancurkan kekuatan para pejuang Gaza, kemudian membebaskan para sandera. Lah kok sekarang berhenti? Padahal kekuatan para pejuang Gaza masih kuat, masih perlawanan masih sengit, terus para tawanan belum terbebaskan, kok berhenti? Apalagi penafsiran atau penjelasan yang pas? Ya artinya mereka gagal mencapai target, mereka gagal menang, sampai dengan mereka telah mengakui kekalahan. Ya, itu ya teman ya. Jadi jelas sekali memang berbagai statement yang saya sampaikan sejak tanggal 7 Oktober waktu saya masih di Gaza, saya katakan bahwa Israel ini ya sudah kalah. Itu didukung oleh statement-statement para analis-analis Israel sendiri sejak awal, sejak 7 Oktober. Kata para analis Israel ini, mereka mengatakan bahwa apapun yang akan dilakukan Netanyahu setelah 7 Oktober tidak akan mengubah fakta bahwa kita telah kalah. Kita telah babak belur. Kalah kita itu, jadi 7 Oktober itu ketika para pejuang Gaza berhasil masuk ke wilayah Israel. Itu mereka
telah menunjukkan pada dunia bahwa Israel kalah dari segi intelijen, kalah dari segi keamanan, kalah dari segi teknologi intelijennya, kemudian juga kalah dari berbagai sisi lah. Nah, maka untuk mencari pembenaran, akhirnya Netanyahu ini ya berusaha menghabisi Gaza. Ya teman-teman, masih banyak sebetulnya berita-berita yang menarik di gazamedia.net ini, dan rencananya itu ya saya juga ingin membahas tentang satu berita lagi nih, judulnya itu Kabinet Israel setujui gencatan senjata Gaza dan pertukaran tawanan. Ini ketika kita ngomong sekarang nih, ketika saya ngisi konten ini, itu di Kabinet Israel lagi ngumpul, lagi voting. Ya meskipun sudah ditandatangani di awal forumnya itu ya bahwa proposalnya oke. Nah sekarang mereka lagi voting, entah tujuannya apa voting itu, yang penting itu tidak akan bisa mengubah insya Allah Ta'ala tidak akan bisa mengubah fakta bahwa kesepakatan gencatan senjata ini sudah dicapai. Alhamdulillah, alhamdulillah, semua alhamdulillah. Ya teman-teman, semoga bermanfaat. Itu dulu dari saya. Jangan lupa kalau kalian menganggap ini informasi yang penting dan menarik, maka silakan di-share ke grup-grup WhatsApp, ke story kalian. Pokoknya penuhi kehidupan dunia maya kalian dengan perjuangan untuk Gaza. Demikian konten hari ini bersama saya Muhammad Hussein Gaza. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.